Shalom saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali melalui channel Refleksi Gema ini, kita akan sama-sama membaca Alkitab dan kita akan merenungkan serta mengaplikasikan bagian Alkitab yang kita baca ini sesuai dengan pembagian yang ditetapkan oleh tim penyusun Gema. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mau menyerahkan untuk waktu di mana kami akan merenungkan bersama dan merefleksikan bersama akan bagian firman Tuhan dari pembacaan Gema kami. Biarlah Tuhan tolong supaya kami boleh mengerti akan bagian ini dan kami boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perikop hari ini dari 2 Raja-Raja 8 ayat 1-6 dan tim penyusun Gema memberikan tema untuk perikop hari ini, dampak sebuah ketaatan. Demikian bunyi firman Tuhan. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkan kembali, katanya, "Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya." Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehasi, bujang abdi Allah itu, katanya, "Cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa." Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehasi, "Ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa." Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, "Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang." Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mempraktekkan ketaatan itu tidaklah mudah. Salah satu alasannya adalah karena kita harus menundukkan kehendak diri kita dan kita harus meyakini bahwa perintah yang diberikan kepada kita itu adalah lebih baik daripada usaha atau pemikiran kita. Saat ini, teks Alkitab yang kita baca menjadi sebuah contoh dan teladan ketaatan dari seorang perempuan atas perintah Allah. Dan menariknya, kisah ketaatan perempuan Sunem ini berada di antara kisah-kisah ketidaktaatan tokoh Alkitab yang lain atas perintah Allah. Dalam Alkitab, ketaatan adalah sebuah karakter yang Allah tuntut dari setiap umatnya. Ketaatan bukanlah sebuah syarat supaya Allah mampu melakukan rencana atau janjinya. Ketaatan adalah tentang bagaimana sikap hati seseorang hidup di dalam rencana dan perintah Allah. Ketaatan sejati adalah tunduk di bawah rencana dan perintah Allah dengan sukarela dan penuh sukacita. Perempuan Sunem yang diperintahkan oleh Elisa untuk mengungsi dan meninggalkan rumah serta seluruh harta bendanya menunjukkan sikap ketaatan sejati ini. Secara nalar manusia, tidaklah mudah bagi perempuan ini untuk meninggalkan rumahnya. Karena dari catatan sebelumnya di 2 Raja-Raja 4 ayat 8, perempuan Sunem ini adalah seorang yang kaya raya. Banyak alasan baginya untuk tidak mentaati perintah Allah melalui Elisa untuk mengungsi. Yang pertama, mungkin saja bisa bagi dia berargumen bahwa dengan kekayaannya, dia bisa melalui bencana kelaparan ini. Atau yang kedua, bisa berkaitan dengan alasan rumah dan seisinya yang harus ditinggalkan. Atau alasan lain yang ketiga, kalaupun mengungsi, mungkin mereka memilih tidak mengungsi ke Filistin, bangsa yang menjadi musuh bebuyutan bangsa Israel. Namun, mengapa perempuan Sunem bisa menunjukkan ketaatan sejati, yaitu melakukan dengan sukarela, segera, dan tanpa keluhan perintah dari Tuhan ini? Bisa banyak alasan dan argumen yang bisa kita ajukan. Namun yang pasti, karena perempuan Sunem mengenal pribadi yang memberinya perintah, yaitu Yahweh yang berkuasa.
Perempuan Sunem ini punya sebuah pengalaman yang luar biasa dengan Allah Yahweh yang berkuasa ini yang tercatat di 2 Raja-Raja pasal 4. Bagaimana Allah memberinya keturunan dan menghidupkan kembali anaknya yang sudah meninggal. Kesemua pengalaman ini membuat perempuan Sunem ini semakin mengenal Allah. Ketaatan perempuan Sunem membawanya pada keselamatan dari bahaya kelaparan. Ketaatan membawa dampak bagi perempuan Sunem. Allah tetap akan mendatangkan bencana kelaparan dengan atau tanpa perempuan Sunem ini mengungsi ke Filistin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, mengikuti Yesus sebagai seorang murid, ketaatan sejati amat sangat diperlukan, supaya kita bisa dipakai secara luar biasa bagi alat kerajaannya. Ketaatan seorang murid Kristus amat sangat dipengaruhi dari seberapa besar pengenalannya akan Allah. Jika seorang murid Kristus sadar bahwa Allah yang memanggilnya dan memerintahnya adalah Allah yang berdaulat, maka dia akan tunduk sepenuhnya di bawah Allah yang berdaulat tersebut. Seseorang yang mengenal Allah sebagai pribadi yang memiliki kuasa, maka dia akan taat dan tunduk sepenuhnya. Seseorang yang mengenal Allah sebagai pribadi yang mengasihi, maka dia akan memiliki ketaatan yang penuh dengan sukacita. Seseorang yang mengenal bahwa Allah adalah pemilik hidupnya, maka dia akan memiliki ketaatan total. Jemaat terkasih di dalam Tuhan, Yesus pernah memberikan sebuah syarat kepada para muridnya. Demikian, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Syarat ini merupakan sebuah syarat yang memerlukan sebuah ketaatan yang sejati untuk bisa mewujudkannya. Sebuah syarat yang akan terasa berat untuk ditaati karena kita mungkin kurang mengenal Yesus. Semakin kita mengenal Yesus, maka syarat mengikuti Yesus ini bukanlah menjadi sesuatu yang berat untuk ditaati. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk kita terus semangat membaca firman Tuhan dan merenungkannya, supaya kita bisa semakin mengenal Allah kita. Dengan semakin mengenal Allah, maka kita akan semakin bertumbuh di dalam ketaatan kita kepada Allah. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh terus menolong kita, meneguhkan kita untuk kita terus berjuang, memiliki ketaatan menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur sekali lagi kalau melalui firman Tuhan ini, kami terus diingatkan bahwa kami harus memiliki ketaatan yang sejati untuk kami bisa mengikut Tuhan dengan setia. Memang tidak mudah Tuhan untuk memiliki ketaatan itu. Tetapi ketika kami boleh semakin mengenal akan pribadi Yesus di dalam kehidupan kami, maka kami akan semakin taat di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan tolong setiap kami, untuk kami punya kerinduan untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh semakin mengenal Tuhan dan ketaatan itu boleh bertumbuh dengan sendirinya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu ini boleh meneguhkan dan menguatkan kami di dalam sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.